Mengulas kesaktian guru besar pencak silat pagar Nusa memang tidak akan ada habisnya. Pada masa jayanya, Gus Maksum Jauhari terkenal sebagai ulama yang kondang akan ilmu kanuragan dan ilmu bela dirinya. Gus Maksum lahir dari lingkungan elit ulama di wilayah pesantren Karisidenan Kediri. Namun faktanya, Gus Maksum terkenal sangat bersahaja dan sangat dekat dengan masyarakat di luar pesantren. Di usia yang masih belia, Gus Maksum juga telah melalang buana ke berbagai penjuru wilayah untuk menimba ilmu agama, kanuragan dan ilmu bela diri. Dari kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan inilah, Gus Maksum di usia muda telah dikaruniai haromah yang cukup mengagumkan. Dari intermezzo singkat tentang Gus Maksum Jauhari, admin akan mengulas sedikit pengetahuan dari beberapa sumber seputar haromah kesaktian Gus Maksum pada masa jayanya sebagai ulama kondang dari Karisidenan Kediri Lirboyo. Diawali dari munculnya ke permukaan di media pemberitaan nasional akan datangnya misteri ulama yang konon sakti madraguna yang memiliki rambut gondrong berapi. Setelah dibahas pada video sebelumnya, kali ini kita mengangkat topik ulama yang kebal dari ilmu santet. Benarkah Gus Maksum tidak bisa disantet? Kabar ini semakin hari semakin terdengar di berbagai kalangan pendekar di penjuru Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Maksum yang dikenal sebagai salah satu aktivis pencak silat aliran Gasmi, dan dikenal sebagai sosok yang berperan aktif menumpas PKI pada masa 60-an di Kanigoro Kediri. Peran serta andilnya dalam penumpasan PKI dan kroni-kroninya inilah, yang akhirnya banyak dari kalangan pendekar ingin menjajal kehebatan Gus Maksum. Bukan hanya dari kalangan pendekar yang jago adu jotos dan main fisik saja. Akan tetapi tantangan juga sering hadir dari kalangan pendekar supranatural hingga dukun, yang mencoba bermain-main menjajal ilmu kanuragan Gus Maksum. Melalui laga pencakdor yang sering diadakan di Lirboyo, kemahiran bela diri Gus Maksum tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian, lewat kiriman ilmu santet, ilmu kanuragan Gus Maksum berkali-kali dijajal oleh para dukun. Gus Maksum sendiri hanya menertawakan datangnya santet tersebut, namun pada puncaknya beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Keahlian memusnahkan ilmu santet yang dimiliki Gus Maksum merupakan salah satu dari beberapa haromah milik beliau sejak lahir, jadi wajar saja. Mengingat Gus Maksum merupakan salah satu keturunan dari Kiai Ageng Hasan Besari, Ponorogo. Salah satu kiai termasyhur di Jawa, yang melahirkan santri-santri terkenal yang mengubah sejarah besar Nusantara. Apakah benar seorang Gus Maksum kebal akan ilmu santet? Menurut Gus Maksum sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Berikut beberapa catatan sejarah kemasyhuran Gus Maksum akan pengalaman beliau dalam memusnahkan dan berhadapan langsung dengan ilmu-ilmu santet. Catatan sejarah pengalaman Gus Maksum mengenai ilmu santet diantaranya. Dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi, sekitar jam 1:30 malam. Saat itu Gus Maksum hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, Gus Maksum lantas bertanya, "Banyolanta," yang dalam bahasa Indonesia berarti mau bercanda ya. Seketika itu juga bola api itu melesat kembali terlempar di tengah kegelapan malam. Penuh
Penuturan dari sumber data kedua akan kejadian santet yang dialami Gus Maksum ketika bermalam di desa Kraton Ranggeh. Pada saat Gus Maksum beristirahat, dia didatangi kera-jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Tapi usaha itu dibiarkan saja oleh Gus Maksum. Setelah beberapa lama, barulah ditanya oleh Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung iblis berwujud kera itu lari dan menghindar dari Gus Maksum. Dan masih banyak lagi kisah-kisah catatan sejarah yang tertulis akan haromah Gus Maksum dalam menangani ilmu-ilmu hitam lainnya. Ilmu santet sendiri, pada dasarnya adalah ilmu yang terikat perjanjian antara manusia dengan bangsa iblis. Kita ketahui bersama, bahwasanya manusia adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna daripada bangsa jin maupun iblis. Oleh sebab itu pesan Gus Maksum, jangan pernah menggunakan ilmu santet ataupun mempelajarinya karena itu termasuk dosa besar dan menyekutukan Allah, yang berarti kufur dari Islam. Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir akan datangnya ilmu-ilmu santet, serahkan semua kepada Allah Sang Maha Perkasa atas segala-galanya.